Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya hak Allah yang terkait di atas semua hamba-hamba Allah ada dua macam. Yang pertama, ayya'buduhu, bahwa mereka menyembah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmah dan hidayah Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan sebuah kewajiban salat subuh berjamaah bersama di Masjid Syuhada Gampung Jawa Lama yang megah ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan dan kami hormati Imam Besar Masjid Syuhada, Badan Kemakmuran Masjid, Remaja Masjid, seluruh unsur pengurus dan jamaah tetap Masjid Syuhada Gampung Jawa Lama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan penghormatan kami kepada seluruh jamaah syiar Mahabbah Subuh yang berdatangan dari seluruh penjuru kota Losmawe walaupun dalam keadaan hujan. Di sini sedikit kami sampaikan pengalaman kami, atau ini merupakan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syiar Mahabbah Subuh ini sudah melebihi 10 tahun umurnya. Namun walaupun dalam musim hujan sendiri, tetap pada saat hendak menjelang salat subuh, kemanapun derasnya hujan, Allah berikan reda. Walaupun terkadang pada saat kita sedang salat, hujannya turun lagi. Ini pengalaman memang. Jadi saya belum pernah selama 10 tahun SMS itu turun hujan deras pada saat sedang salat. Ini hikmahnya yang diberikan oleh Allah SWT. Sama juga kemarin kami ke Paluh. Sebelumnya hujan deras juga seperti pagi ini. Tapi setelah kami sampai di Paluh kemarin, GPS di sana, alhamdulillah hujannya juga reda. Semoga para pejuang-pejuang subuh senantiasa dirahmati Allah SWT, dan semoga kita senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan salat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita baru saja melaksanakan salat subuh bersama yang tadinya diimami oleh guru kita Tengku Badruddin Ilyas. Beliau adalah pimpinan pesantren Al-Mukarramah Gampung Pusung, dan insyaallah nantinya juga beliau akan mengisi tausiah pada subuh yang berbahagia ini. Namun sebelumnya izinkan kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Adapun syiar Mahabbah Subuh untuk Ahad depan, tepatnya tanggal 17 November tahun 2024, kita akan kunjungi Masjid Tengku Muda Kuala, Gampung Blangpanyang. Kami ulangi, untuk syiar Mahabbah Subuh Ahad depan,
kita akan kunjungi Masjid Tengku Muda Kuala, Gampung Belang Panjang. Kemudian untuk gerakan pemuda subuh Sabtu depan, kita akan kunjungi Masjid Raudatul Jannah, Gampung Alu Awi. Di samping itu, kami akan sampaikan pengumuman atau amanah yang disampaikan kepada kami bahawa pada hari ini kita semua jamaah siar Mahabah Subuh, baik bapa-bapa maupun ibu-ibu, baik yang hadir maupun yang mungkin tidak sempat hadir pada subuh pagi ini, mohon disampaikan bahawa ada undangan walimatul urus perkawinan ananda beliau dari Bapak Muhammad Yusuf, jamaah SMS, dan beliau adalah Gecik Gampung Utengkot. Dan pengumuman tersebut sudah beberapa kali kami sampaikan ke dalam grup SMS. Semoga Bapak Ibu sekalian pada hari ini punya waktu dan kesempatan untuk menghadiri undangan tersebut, dan ini memang beliau amanahkan kepada saya pada subuh pagi ini untuk mengingatkan jamaah semua, semoga kita bisa berhadir pada undangan Bapak Muhammad Yusuf Gecik Utengkot, ya. Nanti akan kami informasikan lagi ataupun kami kirim lagi nanti informasi ke grup, mungkin untuk bisa dilihat di sana di mana posisi lokasinya. Demikian sebagai informasi tambahan. Kepada yang kami muliakan guru kami Tengku Badruddin Ilyas, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda. Puji beriring syukur mari senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan beribadah kepadanya. Salawat beriring salam mari senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian, imam besar Masjid Syuhada yang kami muliakan, panitia masjid, remaja masjid, dan seluruh khadim syiar Mahabbah Subuh, teristimewa kepada seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, mari kita melihat kembali sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, yaitu sebuah hadis yang bersumber daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah
Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqal 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibu man la yushriku bihi syai'a. Artinya bersumber daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, pada satu hari aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang himarnya, keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasul berkata, ya Mu'adz, hai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Hai Mu'adz, adakah engkau mengetahui apa hak Allah yang terkait di atas segala hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan adakah engkau mengetahui apa hak hamba yang terkait di atas Allah? Sayyidina Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya hak Allah yang terkait di atas semua hamba-hamba Allah ada dua macam. Yang pertama, ayya'buduhu, bahwa mereka menyembah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a. Yang kedua, jangan pernah mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba di atas Allah, alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Hak si hamba yang terkait dan terikat di atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu terasa sangat singkat, pendek, tetapi mengandung makna yang sangat banyak dan padat, sesuai dengan sebuah sifat yang cuma Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua umatnya, yaitu jawami'ul kalim. Beliau mampu berbicara dalam bahasa yang singkat tapi mengandung makna yang sangat banyak dan sangat mendalam. Ini adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang barusan kita baca adalah hadis yang sebenarnya sangat pendek, tapi di dalamnya kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran. Di antara pelajaran yang kita dapat dari hadis tersebut adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu akrab dengan muridnya yang oleh Rasul biasa menyebut dengan sahabat. Rasul tidak menyebut murid sebagai murid, tapi Rasul menyebut sebagai sahabat. Itu tanda sebuah keakraban yang luar biasa. Jadi tidak memberikan sekat antara beliau dengan murid-muridnya, tapi beliau menyebut itu sebagai sahabatnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal menaiki seekor keledai berdua. Itu artinya sebuah keakraban luar biasa. Beliau mau berbagi dengan Mu'adz ketika Sayyidina Mu'adz butuh kepada tumpangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana kita sebagai seorang guru dengan muridnya atau sebagai seorang orang tua dengan anak-anaknya itu harus memiliki keakraban yang sangat dekat. Karena cuma dengan keakrabanlah kita dapat mengetahui akan kondisi si murid dan bagaimana kondisi si anak. Sehingga sebagai seorang guru ketika mengetahui bagaimana kondisi si murid, tahulah kita apa yang harus kita berikan kepadanya. Tetapi sebaliknya, jika seorang guru menjaga batas-batas yang terlalu jauh dengan muridnya, maka hampir dapat dipastikan guru itu tidak mengetahui kendala si murid dalam belajar. Maka mereka tidak akan mungkin bisa memperbaiki muridnya, karena mereka tidak pernah tahu apa kendala pada si murid. Lihatlah Rasulullah bagaimana beliau memperlakukan murid-muridnya, sangat dekat dan bahkan berbonceng di atas sebuah keledai berdua dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Itu makna yang pertama yang dapat kita ambil daripada hadis yang singkat yang sudah kami sebutkan tadi. Yang kedua, kita juga dapat mengambil sebuah kesimpulan dari hadis tersebut, bahawa bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada muridnya, beliau tidak melihat dan tidak menentukan harus di tempat yang sudah dikhususkan untuk belajar. Itu pelajaran daripada hadis tersebut. Jadi Rasul tidak, kalau ingin ngaji harus di tempat tertentu, di luar itu jangan ngomong masalah agama, jangan bicarakan tentang pelajaran-pelajaran. Rasul tidak pernah memberikan batasan-batasan tersebut. Bahkan di atas keledai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya. Artinya, ingin membagi ilmu pengetahuan tidaklah mesti cuma di dalam masjid saja. Tidaklah mesti di dalam tempat majlis taklim yang sudah tertentu, tidak. Bak kedai kopi kan jid Rasulullah ada keledai memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Karena dalam ajaran Rasulullah, tempat itu tidaklah mesti di sebuah tempat tertentu, tetapi pelajaran itu sebenarnya diberikan tepat pada waktunya, pada saat si murid memang sedang siap untuk menerima ilmu pengetahuan, baik itu di masjid, di tempat majlis ta'lim atau di mana saja. Yang penting, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan adalah bagaimana kondisi jiwa seseorang murid pada saat itu. Apakah mereka sedang nyaman, siap menerima ilmu pengetahuan ataupun tidak? Kalau Rasulullah melihat orang itu siap untuk menerima ilmu, maka Rasul akan memberikan ilmu tersebut walau di atas keledai. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sangat cerdik, beliau sebelum menyampaikan apapun yang ingin beliau sampaikan, beliau akan lebih dahulu menganalisa orang yang ada di sekitarnya. Jika mereka sedang dalam kondisi bosan, sedang dalam kondisi tidak nyaman, maka itu sudah menjadi sikap Rasulullah yang sering disampaikan oleh sahabat beliau, maka Rasulullah tidak akan menyampaikan masalah apapun. Bahkan kadang Rasulullah ikut membicarakan apa yang sedang dibicarakan oleh sahabat-sahabatnya. Jika mereka sedang berbicara tentang masalah dunia, maka Rasul pun akan ikut berbicara tentang masalah itu. Rasul tidak pernah memaksakan kalau Rasul datang semua harus diam dan mendengar nasihat dari Rasul. Itu bukan sikap Rasulullah.
Rasulullah adalah manusia yang paling membuat orang merasa nyaman berada di sisinya. Tidak egois dan tidak pula dapat membosankan. Semua sahabat Nabi yang pernah hadir di dalam majlis beliau selalu merindukan untuk selalu bertemu dan dekat dengan Rasulullah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu dikarenakan sikap Rasulullah yang hidup beliau, cara beliau hidup bersama masyarakat, yaitu beliau akan mengikuti bagaimana enaknya mereka. Jika para sahabatnya, orang-orang di dekatnya memiliki sikap yang tertentu, beliau siap menerima dan terbuka. Ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah beliau begitu dapat diterima dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat pada saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari hadis yang singkat tersebut juga kita dapat mengambil sebuah ilmu yang sangat berharga, bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara beliau memberikan ilmu, beliau memilih soal jawab. Yani tidak terus menjelaskan, tapi beliau bertanya dulu, kemudian barulah beliau menjawab. Ini adalah salah satu metode yang sangat ampuh, metode yang sangat mudah dicerna oleh semua kalangan, baik kalangan intelektual ataupun kalangan orang awam biasa. Ketika sebuah ilmu pengetahuan diberikan melalui pertanyaan yang kemudian dijawab sendiri oleh Rasulullah, maka semua yang hadir pasti akan memahaminya. Ini adalah salah satu daripada metode yang sampai kapanpun akan sangat relevan kita pergunakan dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita pun dapat melihat bagaimana para ulama pun kadang menulis kitab mereka dalam bentuk soal jawab. Soal jawab, soal jawab. Ini paling gampang bagi orang awam. Maka Rasul pun sudah mempraktekkan 15 abad yang sudah lewat, dan itu tidak cuma dalam hadis yang sudah kami bacakan. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang Rasulullah menggunakan metode memberikan ilmu pengetahuan, yakni dengan soal dan jawab. Dan itu sangat mudah, tidak saja untuk orang yang sudah dewasa, untuk anak kecil pun akan mudah menerimanya. Dan fungsi makna lain yang dapat kita petik daripada soal dan jawab adalah dapat membuat orang sangat ilmu yang diberikan itu akan sangat merasuk dalam jiwa. Ketika Rasul bertanya lantas jiwa mereka tidak mengetahui jawabannya, maka sesuai dengan fitrah manusia, manusia akan menunggu apa jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh Rasulullah. Ketika Rasul menjawabnya, maka pada saat itu mantaplah hati orang yang mendengar ilmu tersebut. Dan ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dari hadis tersebut kita juga dapat melihat bagaimana sikap seorang murid di hadapan gurunya. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal ditanyakan oleh Rasulullah, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah Ta'ala yang terkait di atas si hamba, dan apa hak hamba yang terkait di atas Allah Ta'ala? Apa jawaban Sayyidina Mu'adz bin Jabal sebagai seorang murid yang tahu diri? Beliau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau menjawab, Allah dan Rasul yang mengetahui, sementara aku belum mengetahuinya. Ini adalah jawaban yang sangat tepat seorang murid ketika ditanyakan oleh seorang guru, sementara dia mengetahui sebenarnya guru ingin menjelaskan sesuatu. Maka jangan panjang cerita dari murid sehingga guru pun tidak sempat
menjelaskan apa yang sebenarnya ingin dijelaskan. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika ditanyakan oleh Rasulullah, beliau menjawab, Allah dan Rasul yang mengetahui sementara aku tidak mengetahuinya. Itu adalah adab yang sangat besar yang diperagakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah untuk menjadi contoh dan teladan kepada kita bersama. Sering kita melihat ketika seorang guru bertanya kepada muridnya, sementara dia mengetahui sebenarnya gurunya ingin menjelaskan sesuatu, justru si murid menjawab dengan panjang lebar ke sana kemari, sehingga justru ilmu yang ingin disampaikan oleh gurunya tidak tersampaikan kepada mereka karena mereka terlalu banyak bicara. Adab seorang murid di hadapan gurunya adalah mendengar dari gurunya sampai selesai, kemudian jika masih tersisa pertanyaan, pada saat itulah kita bertanya kepada guru. Jangan pernah menyela penjelasan guru sebelum selesai beliau menjelaskan. Itu adalah kurangnya adab seseorang terhadap guru tempat dia menimba ilmu pengetahuan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang kelima, hadis yang singkat tersebut kita dapat melihat bagaimana bentuk pertanyaan dan jawaban dari Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, yaitu, tahukah kamu hai Mu'adz apa hak Allah Ta'ala di atasmu? Hak Allah Ta'ala di atasmu itu artinya kewajibanmu kepada Allah. Ketika Rasul mengatakan hak Allah di atas kalian, kalian itu disebut dengan hamba, ibad, itu maksudnya adalah kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kewajiban kita? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Kenapa kita sudah berada di permukaan bumi? Apakah maksudnya untuk cuma sekedar hidup, bersenang-senang dalam hidup, atau sebenarnya Allah menciptakan kita di atas permukaan bumi ada makna dan maksud yang terkandung di belakangnya? Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan hak Allah di atas kita semua hambanya, yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kita punya kewajiban yang mutlak, bahwa setiap hamba itu memiliki kewajiban kepada Allah, atau disebutkan Allah punya hak kepada kita. Yang pertama, bahwa kita menyembah cuma kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah tujuan penciptaan, di mana bahwa semua hamba harus sadar bahwa keberadaan kita di atas permukaan bumi ini adalah untuk mewujudkan kehambaan kita kepada Allah. Bagaimana kita selama diberikan kehidupan oleh Allah, berapa tahun saja yang Allah berikan kesempatan, itu kita harus mewujudkan kita ini adalah sebagai hamba Allah dengan mematuhi aturan-aturan Allah, melakukan perintah-perintahnya, dan juga meninggalkan larangan Allah. Ini adalah tujuan daripada kehidupan manusia, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah. Maka barang siapa yang setelah Allah memberikan kesempatan hidup kemudian dia tidak menyembah Allah, atau dia menyembah Allah tapi terus menyekutukannya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tersebut sudah hidup tidak sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, dan itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian di hari kiamat. Tugas kita menyembah Allah, tapi ketika Rasul menyebutkan tugas kita menyembah Allah,
Tidaklah kemudian kita merasa, oh ternyata terlalu ringan, cuma satu saja, menyembah Allah. Ketika Rasul menyebut menyembah Allah, maka berarti lengkap bahawa menyembah Allah harus berdasarkan ilmu. Maka ketika perintah menyembah Allah, berarti kita sudah lebih dahulu mencari ilmu untuk mengenal Allah, mencari ilmu untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana kita harus melaksanakannya, barulah kemudian kita beribadah kepadanya. Tidaklah seseorang hamba itu dianggap sebagai hamba Allah kalau mereka dalam beribadah tidak memulai dengan ilmu. Kadangkala sebahagian daripada kita adalah orang yang bersemangat sekali untuk beribadah dalam jumlah yang banyak, tetapi terlalu malas untuk mencari ilmu pengetahuan. Maka ini adalah tanda sebuah kebodohan, dan ini adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan penyesalan di hari akhirat. Karena Allah tidak pernah menerima ibadah yang dilakukan oleh siapapun kalau tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita ingin salat, maka lebih dahulu belajar tentang rukun, syarat, hal-hal yang dapat membatalkan salat, bagaimana kita khusyuk dan niat kita ketika salat. Semua itu harus lebih dahulu kita mantapkan sebelum kita salat. Tengku-tengku kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak daripada hak Allah yang tersangkut di atas hambanya. Allah tidak membedakan, Rasul tidak membedakan antara orang laki-laki dan perempuan. Apakah dalam agama Islam ibadah kepada Allah itu berbeda, hak beribadah kepada Allah itu berbeda antara laki-laki dan perempuan? Jelas tidak. Islam, bahkan Nabi sudah menyebutkan dengan kata ibad, yaitu hak Allah atas ibad, semua hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Rasul tidak menyebutkan ini adalah hak laki-laki untuk beribadah sementara perempuan tidak, ataupun sebaliknya, tidak, Rasul mengatakan untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Tapi ingat bagaimana Rasul mengatakan ini adalah hak hamba, hak Allah di atas hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam punya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah membedakan sesuatu berdasarkan alat kelamin. Itu tidak pernah ada. Walaupun orang-orang barat menuduh Islam bahawa lebih berpihak kepada laki-laki, itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji, yang tidak beralasan. Dari aspek manapun dari ajaran Islam kita ingin melihat bahawa tidak pernah Islam ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya Islam tidak pernah membedakan dalam hal apapun berdasarkan jenis kelamin. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Maka masalah gender, kesetaraan yang sedang digaung-gaungkan adalah sesuatu yang kita tidak tahu kenapa harus dibesar-besarkan. Apakah Islam datang merendahkan seorang perempuan? Dalam berbagai hal, sama sekali tidak. Kita dapat melihat di semua aspek, tidak ada. Bahkan yang ada, sebelum Islam datang, kita mengetahui dan kita membaca di dalam beberapa referensi, sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli sejarah dari Syria, yakni Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau mengatakan, jauh sebelum Rasulullah hadir, di hampir semua penjuru dunia, wanita tidaklah dianggap. Bahkan beliau mengatakan di Yunani, sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Yunani kita ketahui adalah mereka ahli fikir. Para filosof-filosof dahulu itu kebanyakan adalah orang-orang Yunani. Mereka orang pandai.
Tapi ada sebuah pertanyaan besar dalam jiwa mereka yang sering ditulis di dalam buku-buku, yaitu mereka masih mempertanyakan, apakah wanita itu manusia atau bukan? Begitu cerdas mereka dalam berfikir, tapi masih meragukan perempuan itu apakah manusia atau bukan. Padahal mereka lahir daripada seorang perempuan, tapi mereka masih mempertanyakan, urinangnya purung bukan. Mandang hidayah. Orang-orang barat pun tidak menganggap seorang wanita. Syekh Said Ramadan Al-Buti menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mar'ah bahwa di Amerika, sebelum bahkan setelah datang Rasulullah, mungkin dalam beberapa puluh tahun kebelakanganlah mereka baru mulai sedikit menghargai. Mereka pada saat itu di Eropah secara umum, jika ada orang meninggal, maka anak perempuannya tidak mendapatkan harta warisan, karena mereka tidak dianggap. Itu semua adalah perilaku yang dipraktekkan sebelum Rasulullah datang. Tapi ketika Rasulullah hadir, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, lihatlah posisi seorang perempuan terangkat derajatnya setara dengan orang laki-laki. Ini adalah kerja Rasulullah. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepada kita. Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan. Dalam hak ibadat sebagaimana yang sudah kita bacakan di dalam hadis, sama. Apakah seorang laki-laki itu diperintahkan untuk salat? Iya. Diperintahkan untuk jamaah? Ya. Perempuan sama, tidak berbeda. Apakah orang laki-laki harus belajar? Iya. Seorang perempuan juga. Dalam kitab-kitab sejarah kita baca, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang perempuan itu datang kepada Rasulullah untuk meminta waktu kepada Rasul supaya mereka dapat belajar dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pun menetapkan hari-hari tertentu untuk para ibu-ibu dan wanita. Sama seperti orang laki-laki. Jadi agama Islam sekali lagi tidak pernah merendahkan perempuan. Faktanya adalah perempuan itu dimuliakan setelah Rasulullah. Di masa jahiliyah di Arab sendiri wanita kurang dihargai. Kita mengetahui bagaimana cerita Sayyidina Umar pernah menguburkan hidup-hidup putrinya. Itu karena oleh sebahagian pembesar Quraisy menganggap itu sebuah aib, malai. Artinya mereka masih merendahkan perempuan. Mungkin hal yang sama masih terjadi bagdanya walaupun hana sabali. Nah urang jino menyalahi anak agam ke rata urang telpon. Alhamdulillah anak agam senang dah. Pi menyalahi anak inang nyan 3 minggu ke baru dah depu. Anak berapa? Nyan kan uru agam mentang yang lagi nyan uru rinang sama. Padahal draw ginang. Tapi menyalahi anak inang kurang senang telefon. Pi menyana agam bangga. Mana terus libat tahap lagi jamun. Ka kurang becut. Ya, entah kenapa katanya membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Seolah-olah anak perempuan itu menjadi cita-cita bagi setiap orang tua, menjadi penerus daripada orang tuanya. Tapi kalau perempuan tidak. Ini dalam pikiran dayo. Dalam pikiran dayo. Mi anak agam kapa? Ada harta warisan hanji ida mangwali. Nyan ternyata yang paling raya masalah. Mi anak inang nyo ida mangwali yo kibancara. Sebab dalam bab faraid itu, dalam bab warisan, perempuan itu tidak menghabiskan harta peninggalan orang tuanya. Sangnyo yang paling raya masalah. Kena ada lain. Tapi nah ada lain sih. Sehingga dalam masyarakat kita ada semacam pemahaman kalau anak kita perempuan, pendidikannya tak perlulah panjang-panjang, karena mereka akan berputar di kasur, sumur, dapur. Oh ya jo, me ajuk buat pu manyang-manyang tat. Asal kai tu ong semayang benda macut kai tu Tuhan kajit. Pu manyang-manyang tat. Dek bada pu sit. Begitulah pemahaman sebahagian kita, sehingga itu sebenarnya sangat keliru dan efeknya sangat besar. Kenapa efeknya sangat besar? Orang-orang yang sudah berhasil
itu sebenarnya bermula dari ibunya. Bermula dari ibunya. Seorang ibu yang cerdas biasanya akan melahirkan anak yang cerdas. Seorang ibu yang alim biasanya akan membuat anaknya menjadi alim. Karena al-ummahatu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika di sekolah pertamanya dididik oleh orang cerdas, insya-Allah anak itu cerdas. Man kita bayangkan idanyo nane inang yang jintu akan menjadi calon ibu, tak berikan pendidikan yang sangat minim. Kemudian dia memiliki anak, apa yang akan diajarkan kepada anaknya? Maka pantas jika kemudian anak-anak kita semua menjadi anak yang tidak cerdas karena kita meninggalkan ibunya yang tidak cerdas. Mereka tidak punya ilmu yang banyak karena kita tinggalkan anak perempuan kita dalam kondisi ilmu yang sedikit. Itu adalah karena ada kesalahan dalam berfikir manusia. Seolah-olah perempuan tidak butuh, padahal perempuanlah yang menentukan segalanya. Walaupun gedeh menyegah ba ayah hai. Depo anak kan watai berhasil. Ayah yang pokok dada. Mak lalu kalau gedeh ba depu. Padahal yang memberikan ilmu, yang sering memberikan nasihat kepada anaknya itu adalah ibunya. Ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Maka jika kita memiliki anak perempuan, bekali mereka dengan ilmu yang banyak. Karena mereka akan mendidik generasi Islam di masa yang akan datang. Islam datang tidak untuk merendahkan perempuan. Sama. Tetapi kemudian oleh sebahagian manusia akan mengatakan tidak sama. Dan mereka memberikan beberapa contoh bahawa Islam tidak pernah menyamakan perempuan dengan laki-laki. Mungkin dalam segi ibadat akan ada beberapa kasus yang secara zahir nampaknya perempuan itu rendah. Contoh, yaitu salat Jumat. Kita tahu bahawa salat Jumat adalah salat yang paling utama dari 5 waktu salat. Salat yang paling besar itu salat Jumat. Tapi justru salat Jumatnya perempuan tidak hadir. Yang diperintahkan hadir adalah laki-laki. Itu berarti menurut sebahagian orang itu dianggap inilah mereka merendahkan perempuan. Ketika mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan banyak pahala, urinang kaki dua rumah, uragam sagai yang ja. Itu menurut mereka adalah tanda Islam tidak menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Hal tersebut dijawab oleh para ulama, di antaranya yaitu Syekh Said Ramadan di dalam kitab beliau Al-Mar'ah. Beliau mengatakan, ketika Allah mewajibkan Jumat bagi laki-laki, tidak bagi perempuan, itu bukan dilihat kepada jenis kelaminnya. Bukan. Kan karena inang jenis kelamin perempuan maka tidak wajib, bukan. Tetapi pusid kepada beliau bahawa Allah tidak mewajibkan Jumat itu adalah ada hikmah lain. Hikmah lain yaitu, coba kita bayangkan di siang hari semua orang tidak tersisa. Semua diperintahkan untuk melakukan ibadah Jumat. Bayangkan di mana anak-anak yang kecil akan tinggal. Dengan siapa mereka di rumah. Dan betapa bahayanya jika anak-anak ditinggalkan sesama mereka. Maka karena kemaslahatan itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mengetahui, Allah katakan perempuan itu tidak diwajibkan Jumat. Bukan menghinakan perempuan, tapi Allah memberikan tugas yang berbeda untuk mendapatkan pahala yang sama. Sebenarnya untuk memperoleh pahala tidak harus sama dalam ibadat, tapi kita diperintahkan sama-sama ibadat. Walaupun ibadah kita tidak sama. Sama seperti orang berhaid.
Bayangkan perempuan berhaid di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan datang cuma sekali dalam setahun. Orang laki-laki tidak pernah datang haid, bisa puasa sebulan penuh, bisa khatam baca Quran setiap saat. Sementara orang perempuan kadang-kala haidnya tidak tanggung-tanggung, pak langit mengbelah huruf. Bayangkan Ramadan yang 29 atau 30, 15 harinya haid. Dalam 15 hari itu tidak bisa puasa Ramadan yang pahalanya sangat besar, tidak bisa salat tarawih, tidak bisa salat fardu, tidak bisa membaca Quran dan sebagainya. Ini Islam membedakan. Ya, ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah sebuah kesalahan yang mungkin tidak saja dirasakan oleh orang-orang non-muslim yang menyerang Islam, mungkin kita pun yang Islam masih merasakan hal yang sama. Menyakatuh Ramadan urinang mahid telah kali tak berat telah kekiban cerai hanjit dah semayang, hanjit dah puasa, sementara Ramadan hana sebulan kan susah, tidak bisa beramal, tidak bisa mengumpulkan pahala. Itu terjadi kenapa? Karena seolah-olah dalam pemahaman seseorang ibadah itu adalah melakukan perintah saja. Padahal yang disebut dengan ibadah adalah dua. Melakukan perintah karena Allah, menjunjung perintah Allah, dan meninggalkan larangan karena menjunjung larangan Allah. Itu kedua-duanya ibadah. Kedua-duanya ibadah. Urang agam ge puasa, ge Quran, ge ibadah malam uro dalam bulan Ramadan. Itu artinya dia sedang beribadah kepada Allah. Perempuan ketika datang haid maka dia tidak bisa salat, tidak bisa puasa. Apakah perempuan pada saat itu tidak sedang beribadah? Itu karena kita mengartikan ibadah terlalu sempit. Ibadah itu melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Setiap orang yang meninggalkan sebuah larangan karena menghormati larangan Allah, itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling besar bukan dalam melakukan perintah, tapi yang paling besar dalam meninggalkan larangan. Mana lebih penting melakukan perintah dengan meninggalkan larangan? Sepenting dua. Agama tetap mendahulukan tinggalkan larangan. Sehingga dalam hadis Rasulullah ketika beliau memerintahkan untuk melakukan ketaatan, beliau mengatakan mastata'tum, lakukan perintah Allah seukuran kamu mampu. Tapi begitu berbicara tentang larangan, Rasul tidak pernah mengatakan mastata'tum, katinggalkan baju-baju BBE ana, tinggalkan. Tapi ketika melakukan perintah, lakukan semampumu. Itu artinya bab meninggalkan larangan lebih besar daripada bab melakukan perintah. Maka setiap perempuan yang ketika datang haid kemudian dia tidak bisa salat, tidak bisa puasa, dan banyak lagi yang dia tidak bisa melakukan, jika itu dia ridha terhadap ketetapan Allah, jika dia meninggalkan salat, puasa dan apapun yang dilarang karena ingin patuh kepada aturan Allah, maka sebenarnya dia punya nilai yang sama dengan orang yang beribadat. Kenapa harus berkecil hati? Agama memang beda dalam perlakuan, tapi tidak pernah beda di dalam memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Maka urinang hana perlu sedih. Lalu ada murunanya ja umrah, ja haji, terus kedih kat rohid ke. Hawa tak nak semayang dalam Masjidil Haram, hawa tak nak semayang di Masjid Madinah, kat rohid. Nyan telah gukan li. Yang ladung kali kerja ubah ka 2 bulan engkau likut. Ngak baik itu biat head biasa orang nanya. Terus kedih lejih itu biat dengan yang hana kerja perokot. Ya. Itu bukanlah sebuah kerugian karena ibadah kita sesuai dengan kodrat. Jadi Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya dalam hal ini sangat panjang sekali kalau kita ingin jelaskan, karena ada bab warisan yang dianggap tidak adil. Kemudian dalam hal-hal lain juga banyak yang dianggap tidak adil. Perempuan harus berhijab sementara laki-laki mengat uraga mengat gerau dah urinang. Banyak sekali yang semua itu sudah dijawab oleh para ulama kita.
bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak mutlak karena jenis kelamin berbeda, tapi karena ada hal-hal lain yang semua itu sangat memuaskan kita kalau kita membaca, dan bisa dibaca di dalam beberapa kitab. Yang salah satunya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bacalah dalam kitab Al-Mar'ah karangan Profesor Dr. Said Ramadan. Beliau menjelas dan mengupas secara tuntas tentang masalah gender tersebut berdasarkan banyak sekali dalil, yang salah satunya adalah hadis yang kita sebutkan tadi, hak Allah Ta'ala di atas hamba. Allah tidak mengatakan di atas laki-laki dan perempuan. Kemudian terakhir, baik telat dah dah. Hak hamba di atas Allah. Allah mengatakan alla yu'adzibahum, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah. So yang tim ibadah tidak menyekutukan Allah, Allah berjanji bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Jadi hak Allah di atas kita untuk kita beribadah, dan hak kita kepada Allah dalam arti Allah menetapkan bagi dirinya sendiri untuk tidak mengazab kita, supaya kita mendapatkan kenyamanan ketika kita sudah beribadah kepadanya. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa menjelaskan lebih detail dan rinci tentang hal-hal yang dianggap dalam Islam tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.